Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nadjani Julian Nuha dengan NIM 2305021 akan mempresentasikan mengenai osilasi pegas F2. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda akan kembali ke posisi keseimbangannya. Dalam melakukan praktikum osilasi pegas menggunakan simulasi PET dan melakukan perhitungan periode T sama dengan satuan, S sama dengan second, dan M sama dengan massa 125 gram dan bertambah-tambah 5 gram sampai 700 gram. Ditarik sampai 60 cm dari titik setimbang pegas dan dengan menggunakan satu getaran. Beberapa benda yang melakukan gerak secara berulang-ulang dapat berulang-ulang dalam dimensi ruang yang disebut dengan osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan di mana suatu benda pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gerak osilasi dapat terjadi pada osilator linear. Osilator non-linear merupakan osilator yang memiliki suatu sistem yang bersifat tidak tetap, gampang berubah, susah dikontrol, dan susah diprediksi. Sistem tersebut memiliki tingkatan sensitivitas yang tinggi. Salah satu contohnya non-linear. Pada sistem pegas, pegas akan dikaitkan pada sebuah penyangga dan ditarik secara vertikal dengan jarak tertentu, yang arah geraknya bebas atau periodik. Yang dimaksud dengan gerak bebas yaitu terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal. Ketika simpangan dari sistem pegas semakin besar, maka hukum Hooke tidak berlaku lagi dan pegas tersebut menjadi osilator non-linear. Dalam melakukan konstanta pegas, harus menggunakan simulasi PET dan melakukan perhitungan periode atau T dengan satuan S sama dengan second dan M sama dengan massa 125 gram dan bertambah-tambah 5 gram sampai 300 gram dan ditarik 60 cm dari titik setimbang pegas. Tujuannya ialah menentukan tetapan pegas dan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, memahami periode pegas, dan permasalahannya ialah menentukan besaran tetapan pegas dan beberapa besaran tetapan yang digunakan. Osilasi pegas memiliki gerak harmoni sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangannya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana dipenuhi oleh hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Seperti di sini ada gambar duanya osilasi pegas sampai massa pegas. Di sini ada position equilibrium atau position F sama dengan minus K dan X. Ini gambarnya. Gambar dua osilasi sistem pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan E adalah gaya pegas seperti hukum F sama dengan M dan A.
Jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas merenggang, atau berarti pegas ditarik, atau merapat, atau berarti pegas ditekan. Pada pegas akan bekerja gaya pemulihan yang arahnya selalu menuju titik asal, dengan kata lain besar gaya. Pemuli pada pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hoki. Kemudian persamaannya dinyatakan sebagai F sama dengan K dan X. Ketika pada sebuah pegas dibebani dengan sebuah massa M1, maka yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku Mg sama dengan K dan X. Dengan F adalah gaya N, K adalah konstanta pegas atau N per M, dan X adalah perubahan panjang pegas atau M. Selain dengan cara perubahan, konstanta pegas K dapat dicari dengan getaran pada pegas. Sebuah benda bermassa M dibebankan pada pegas dan disampingkan dari posisi setimbangnya, maka akan terjadi getaran pegas dengan periode getaran T. Kita masuk pada flowchart. Di sini ada beberapa tahapnya. Pertama, start, buka link pad atau projective motion atau simulation. Tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Klik di kotak slow dan displacement natural lag. Untuk mengubah massa, geser bagian atas, atur massa sesuai instruksi. Gantung benda pegas, lalu tarik ke bawah dan lepaskan. Terakhirnya, catat waktu yang diperlukan. Alat yang kita gunakan ialah laptop dan simulasi pad. Prosedur kerjanya ialah buka link pad projectile motion simulation. Kedua, buka lab seperti yang ditunjukkan gambar. Ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas atau sesuai instruksi. Kelima, pilih slow and displacement natural lag. Keenam, untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas atau atur variasi massa atau sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Ketujuh, gantunglah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 20, 30 getaran petunjuk. Besar amplitudo, simpangan sebaliknya hampir sama selama getaran. Analisis data pertama. Di sini kita lihat ada M, T, N, dan T kuadrat. Di sini juga ada analisis data yang kedua, sama seperti yang di sebelah. Tapi beda nominalnya. Ini grafik M dan T. Grafik M dan T kuadrat. Ini data yang kedua, grafik M dan T juga. Grafik M dan T kuadrat. Ini di data kedua. Perhitungannya ini ada rumus-rumusnya juga di sini. Pembahasannya ialah setelah diketahui bahwa pada data 1 dengan spring konstanta 5, dipping down massa 90 sampai 120 dengan spring plus 2, getaran 3 dan simpangan 70 cm, dapat disimpulkan bahwa spring konstan 5 mendapatkan nilai waktu yang lebih lama daripada yang data 2. Pada saat menganalisis data 2 dengan spring konstan 6, dipping down
massa 90-120 dengan pertambahan 2, getaran 3 dan simpangan 70 cm dapat disimpulkan bahwa spring konstan 6 mendapatkan waktu yang kurang lama dibandingkan data 1. Kesimpulannya ialah dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami bahwa hubungan antara pegas dan periode osilasi pegas yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat. Begitu juga sebaliknya, semakin besar periode pegas yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Sarannya ialah harus teliti dalam melakukan percobaan ini, gunakan mode slow dalam melakukan percobaan di simulasi PET agar mudah. Sekian dari hasil presentasi saya pada malam hari ini. Shalom, terima kasih.